Pemirsa, penangkapan sejumlah orang di beberapa kota seperti Bekasi, Bandung, dan Indramayu, Jawa Barat, apakah hanya pengembangan penyelidikan dari kasus penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto atau ada kaitannya dengan pengamanan jelang pelantikan Presiden 20 Oktober nanti? Lalu seperti apa masyarakat bisa menjadi bagian dari menciptakan suasana damai jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden? Sudah bergabung di studio Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, Mas Duki Baidlawi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dan juga bergabung narasumber dari luar studio, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Dedi terlebih dahulu, Pak Mas Duki. Pak Dedi, semenjak penusukan atau pasca penusukan Menko Polhukam Wiranto, kemudian dilakukan pengejaran dan juga penangkapan sejumlah terduga teroris di sejumlah tempat. Apakah ini hanya terkait dengan kasus penusukan Menko Polhukam, atau ada agenda lain yang kemudian dipersiapkan untuk pengamanan, seperti katakanlah kesiapan pengamanan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti? Ya, jadi untuk pengungkapan kasus terorisme memang berlanjut, Mas. Jadi bukan hanya pasca kejadian di Pandeglang, tapi sebelumnya memang sudah ada penangkapan atau preventive strike terhadap kelompok JAD ataupun kelompok-kelompok yang berafiliasi langsung ke ISIS yang mencoba akan mengganggu Kamtibmas secara umum di beberapa wilayah. Ya, kemudian juga langkah-langkah juga mengantisipasi ya potensi gangguan khususnya serangan terorisme, meskipun indikasi untuk melakukan gangguan ke arah proses kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu belum terdeteksi, namun potensi itu tetap ada. Ya, kita terus akan melakukan upaya-upaya preventive strike agar rencana aksi terorisme tersebut tidak terjadi pada momentum-momentum nasional maupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Begitu, Mas. Baik. Pak Dedi, sebelumnya kan jaringan ini kerap menyasar pihak kepolisian. Sekarang menyasar pejabat negara atau juga lambang negara. Apakah kemudian ini sebetulnya tanda dari jaringan ini kemudian sekarang bergeser untuk kemudian menyerang pejabat negara, termasuk indikasi kuat untuk ketika pelantikan 20 Oktober nanti? Ya, jadi untuk para pelaku terorisme ini memanfaatkan setiap momentum yang dia miliki. Sebelum melakukan amalia, tentunya dia membangun jejaring komunikasi dulu. Ya, dengan amir-amirnya, dengan tokoh-tokohnya yang ada di media sosial. Kemudian dia juga sebelum melakukan amalia, dia juga menginformasikan bahwa saya akan melakukan amalia dalam waktu yang dekat. Tapi untuk tempat, kemudian waktu tepatnya jam berapa, sasarannya siapa, itu belum ditentukan. Ya, jadi untuk kelompok JAD yang virtual ini, dia terstrukturnya justru di media sosial. Dia tidak terstruktur secara sistematis di lapangan. Tapi dengan komunikasi di media sosial secara intens tersebut, ada guidance kepada pelaku-pelaku ini. Silahkan secara individu, secara independen, kemudian berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan amalia. Ya, begitu, Mas. Baik, Pak Dedi, kasus-kasus terorisme sudah ada dari beberapa waktu tahun lalu begitu ya, dengan skala yang berbeda-beda, ada yang bom meledak, lalu kemudian juga sekarang aksi serangan lone wolf. Tetapi kemudian bagaimana Anda melihat sikap masyarakat saat ini yang justru terbelah, bahkan ada sekelompok masyarakat yang justru tidak percaya apa yang kemudian dilakukan oleh pihak Anda saat ini? Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tentunya semuanya berdasarkan fakta yang diketemukan di lapangan. Jadi tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan itu tidak memiliki dasar hukum yang sangat clear. Ya, contoh-contoh yang pernah kami sampaikan juga seperti perencanaan seperti gambar tersebut yang mempersiapkan aksi terorisme dengan menggunakan bom, kemudian dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Ini kelompok-kelompok ini memang ketika dia sudah membaiatkan diri ke ISIS, maka dia sudah siap untuk melakukan amalia, ya kapan saja. Makanya di dalam konsep teroris itu ada 5 tahapan sebelum mereka melakukan tindakan amalia.
Ya mulai tahapan persiapan pertama, kemudian ada kegiatan-kegiatan indoktrinisasi ada 2, kemudian dia melakukan aidat, ya pelatihan-pelatihan militer, ya dengan menggunakan bom rakitan, senjata tajam, kemudian dengan menggunakan peralatan-peralatan mematikan lainnya. Baru mereka memiliki rencana untuk membuat amalia. Amalia memang sasaran utamanya Togut adalah dianggap kepolisian. Kenapa kepolisian? Karena kepolisian selama hampir 17 tahun lebih melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut. Dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian semuanya transparan, yang akan berakhir di pengadilan. Masyarakat bisa langsung menyaksikan bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Gitu. Baik. Pak Deddy, kita ke Pak Mas Duki terlebih dahulu. Pak Mas Duki, kita lihat ada statement juga nih dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. Pak Mas Duki, saya ingin dengar pendapat dari Anda. Ini poin ketiga menyatakan bahwa sebaiknya kejadian demi kejadian seperti ini dapat diselesaikan secara tuntas dengan menyingkap pelakunya dan kemungkinan ada aktor intelektual di baliknya. Apa yang selalu dilakukan pihak berwajib selama ini dengan secara cepat menyimpulkan pelakunya terpapar ekstremisme atau terkait dengan kelompok radikal atau orang gila, tidak menyelesaikan dan tidak akan menuntaskan akar masalah. Apa pendapat Anda? Iya, saya kira apa yang dimaksudkan oleh Pak Din itu terkait dengan ada sebagian dari umat Islam ya merasakan bahwa penyudutan terhadap umat Islam itu terstruktur lewat apa yang disebut dengan teror, gitu ya. Jadi karena teroris itu banyak dilakukan oleh umat Islam, maka kemudian banyak umat Islam tersinggung dengan itu. Maka karena itu sebenarnya kita di satu sisi harus mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh polisi. Dalam arti bahwa dia sudah menangkap orang-orang dan jaringan-jaringannya. Tapi sikap resmi MUI sendiri seperti apa? Karena kalau Pak Din ini kan juga bisa dari MUI sendiri atau juga sikap resmi dari MUI sendiri? Iya, saya kira ini persoalannya justru apa yang saya ingin kemukakan ini adalah sikap resmi Majelis Ulama Indonesia. Jadi artinya begini, kita gitu ya terhadap persoalan teroris ini gitu ya harus ditangani dengan baik ya gitu ya. Tapi jangan kemudian sampai salah menangani. Kalau sampai salah menangani, satu contoh misalnya salah tangkap misalnya satu contoh. Ini akan kontraproduktif. Jadi umat itu akan merasa setidak-tidaknya sebagian itu akan merasa tersakiti. Oleh karena itu satu hal ya, apresiasi di satu pihak itu harus kita lakukan kepada pihak-pihak keamanan. Tapi di sisi yang lain harus hati-hati. Kehati-hatian penting. Maka penuntasan penanganan seperti yang dibilang Pak Din itu saya kira itu adalah sebuah keniscayaan oleh semua pihak. Saya kira kita ini meyakini itu dan itu memang seharusnya seperti itu. Pak, aspek yang lain yang juga tidak kalah penting sebenarnya, kalau ini kan aspek yang hilir, yang perlu ditangani oleh negara sebenarnya adalah aspek yang sifatnya hulu. Yang hulu ini sebenarnya tidak banyak ditangani. Aspek masalah terorisme itu kalau preemptive action gitu ya, itu di hulu sangat luar biasa. Saya kira penanganan di tingkat hilir sementara di hulu dibiarkan itu percuma saja. Soal hulu dan hilir mungkin nanti kita akan diskusikan di segmen berikut. Tapi Pak Mas Duki, sekarang yang kita lihat bahwa kalau dulu seolah-olah kita tuh kompak semua memusuhi terorisme, memusuhi radikalisme. Tetapi sekarang ada kejadian teror di lapangan, kemudian di sosial media, secara on air di media sosial tentunya. Ini masyarakat seolah-olah ada pembelahan gitu loh. Ada provokatif lewat sosial media. Ini kan jadi teror tersendiri di sosial media. Betul. Dan memberikan ruang terhadap terorisme itu sendiri. Saya kira memang yang berbahaya itu justru di media sosial saat ini ya, dalam konteks misalnya ketika Pak Wiranto mendapatkan musibah yang seperti itu, lalu kemudian muncul analisis yang gencar misalnya ya, yang menyatakan bahwa itu rekayasa. Ini kan berarti ada sebuah kekuatan yang lain gitu ya, bahwa teror itu tidak hanya merupakan sebuah langkah-langkah yang sifatnya taktis dan strategis di lapangan, tetapi juga bergerak di media sosial lewat sebuah propaganda yang luar biasa. Ada cyber army yang bergerak di situ dan itu justru yang sangat berbahaya. Ini yang mempengaruhi terhadap publik, membolak-balik keadaan fakta. Fakta yang sebenarnya itu seperti apa, itu sangat kecil malahan sebenarnya terelaborasi di media sosial, tapi fakta yang bohong itu justru sangat gencar dilakukan, berjalan secara eksponensial. Ini yang justru ya harus
ditangani, dan sampai saat ini saya kira negara cara menanganinya seperti apa di media sosial itu Masih linear. belum nampak sesuatu hal yang signifikan dalam menangani. Itu saya kira sangat-sangat berbahaya. Ini malah memberikan ruang yang semakin Sangat besar. memberikan ruang untuk bagaimana agar masyarakat itu permisif, permisif terhadap terorisme. Misalnya disebut, bahkan ini juga sudah mempengaruhi terhadap keluarga-keluarga tentara kan di situ. Untungnya pihak TNI bertindak tegas terhadap keluarga tentara ataupun tentara yang dianggap keluarganya terpapar. Di MUI sendiri terbelah tidak opini terkait ini? Saya kira tidak ada keterbelahan kalau sikap resmi MUI, karena sikap resmi MUI itu sudah pasti bahwa Islam wasatiyah itu sudah pasti itu adalah garis yang tidak bisa ditawar. Karena kita juga butuh NKRI itu adalah sebuah sikap yang udah pasti. Karena kita selain butuh polisi, kita juga butuh MUI untuk kemudian bisa memerangi radikalisme dan juga betul. terorisme di lapangan. Betul. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan Pak Mas Duki dan juga Pak Dedi. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan segera kembali.